Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Febrianti, NIM C1B02021, Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang merupakan tahap penyajian, posisi, dan kinerja keuangan perusahaan dagang secara teratur. Jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan dagang yang dibuat pada periode tertentu dengan menghitung semua pendapatan dan dikurangi dengan biaya seperti biaya operasional, biaya penyusutan, biaya administrasi, dan biaya lain yang harus dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pendapatan tersebut. 2. Neraca adalah laporan yang dibuat untuk mengetahui nilai debit dan kredit dalam keuangan perusahaan. 3. Laporan arus kas menunjukkan berapa banyak jumlah kas masuk dan kas keluar sehingga laporan keuangan ini berpengaruh dalam hal yang berkaitan dengan investasi atau penambah modal. 4. Laporan perubahan modal. Apabila perusahaan dagang Anda mengalami perubahan modal, maka wajib menulis laporan perubahan modal untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Cara menyusun laporan keuangan. 1. Menyusun neraca saldo. Hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah menyusun neraca saldo yang sekaligus menjadi daftar rekening buku besar dengan saldo debit ataupun kredit dari perusahaan. Neraca saldo ini baru bisa Anda buat setelah pembukuan untuk seluruh jurnal selesai. Neraca saldo ini tahap ini disebut sebagai neraca saldo sebelum penyesuaian. 2. Membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sengaja dibuat untuk mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran di periode yang benar-benar terjadi. Tahap ini berperan penting dalam menyesuaikan beberapa transaksi yang belum tercatat sehingga muncul ketidaksesuaian di akhir periode. 3. Membuat laporan keuangan. Pada tahap ini, Anda bisa memulai proses pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal seperti yang sudah dijelaskan pada bagian awal artikel ini. Selanjutnya, cara menyusun laporan keuangan. 4. Menyusun neraca lajur. Neraca lajur atau yang juga disebut dengan worksheet menjadi alternatif cara yang dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan. Penyusunan worksheet dimulai pada neraca saldo lalu disesuaikan dengan jurnal penyesuaian di tahap 2. Saldo yang telah disesuaikan akan muncul pada kolom neraca saldo dan nantinya akan dilaporkan dalam neraca dan laporan laba rugi. 5. Penyesuaian dan penutup rekening. Setelah tahapan penyesuaian laporan keuangan di buku besar, maka Anda harus menutup rekening nominal sementara ini ke rekening laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi ke rekening laba rugi tidak dibagi. Lanjutkan dengan memasukkan informasi tersebut ke buku besar sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Terakhir, menyusun neraca saldo penutup. Di tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, Anda akan diminta untuk melakukan pengecekan ulang pada keseimbangan debit dan kredit di rekening yang masih terbuka melalui neraca saldo penutup. Namun tidak termasuk nominal yang sudah ditutup. Tujuannya adalah agar Anda lebih mudah dalam menyusun jurnal di periode berikutnya. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda
Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain, reverse entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah operasional. Artinya kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Fungsi jurnal pembalik. Yang pertama, memudahkan pencatatan transaksi yang ada pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. 2. Menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. 3. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. 4. Meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi setiap ayat jurnal penyesuaian. Akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain: 1. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. 2. Beban yang dibayar di muka. 3. Pendapatan yang masih akan diterima. 4. Pendapatan yang diterima di muka. Terakhir, pemakaian atau perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.